Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dwi Indah Apriani. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang akuntansi belanja dan beban. Definisi belanja dan beban. Sesuai dengan PSAP nomor 02 paragraf 7 SAP berbasis accrual, belanja adalah basis kas, yaitu semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Adapun beban sesuai dengan PSAP nomor 03 paragraf 8 SAP berbasis accrual adalah beban berbasis accrual, yaitu penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan semua transaksi yang dapat menurunkan manfaat ekonomi atau potensi jasa, baik yang berupa kas maupun non atau selain kas yang berpengaruh terhadap penurunan ekuitas. Jadi, lebih luas cakupannya dibandingkan dengan belanja. Dari definisi tersebut, maka pengakuan dan pengukuran belanja adalah berbasis kas, diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah atau bendahara pengeluaran. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Belanja diukur menggunakan mata uang rupiah. Belanja yang diukur dengan mata uang asing harus dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Adapun pengakuan dan pengukuran beban berbasis accrual diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Berikut kita bahas satu persatu. Beban yang diakui pada saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Beban yang diakui pada saat terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan atau konsumsi aset non-kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Adapun beban yang diakui pada saat terjadi penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah pada saat terjadi penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Beban diukur menggunakan mata uang rupiah. Beban yang diukur dengan mata uang asing harus dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi belanja dan beban berupa surat perintah pencairan dana atau SP2D, nota pemesanan, bukti transfer, nota debit, kwitansi, bukti memorial, salinan BKU pengeluaran kas, dan bukti pengeluaran lainnya. Perbedaan belanja dan beban. Laporan finansial berbasis accrual dan laporan pelaksanaan anggaran berbasis kas. Laporan operasional disusun menggunakan basis accrual dan laporan realisasi anggaran
disusun menggunakan basis kas. Jadi, beban berbasis accrual dan belanja berbasis kas, sehingga definisi kedua rekening tersebut berbeda. Teknik akuntansi belanja dan beban. Teknik akuntansi belanja dan beban dilaksanakan oleh SKPD dan PPKD. Perbedaan keduanya terletak pada kewenangan pengakuan dan pencatatan jenis belanja dan beban. SKPD biasanya hanya mengakui dan mencatat jenis belanja yang termasuk dalam belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Sedangkan untuk beban, SKPD hanya dapat mengakui dalam lingkup beban pegawai, beban barang, dan beban penyusutan. Sedangkan PPKD dapat mengakui dan mencatat semua jenis belanja dan beban. Oleh karena itu, sistem akuntansi belanja dan beban terbagi menjadi sistem akuntansi belanja dan beban di SKPD dan sistem akuntansi belanja dan beban di PPKD. Akuntansi belanja dan beban di SKPD, apa yang perlu dilakukan yaitu pihak yang melakukan pencatatan akuntansi belanja dan beban di SKPD adalah fungsi akuntansi di pejabat pengelola keuangan SKPD. Belanja dicatat apabila PPK SKPD menerima salinan SP2D atau kwitansi dan salinan BKU dari bendahara pengeluaran. Beban dicatat berdasarkan semua dokumen bukti transaksi seperti di atas. Beban dicatat dalam buku jurnal finansial dan belanja dicatat dalam jurnal pelaksanaan anggaran. Beban dapat diakui apabila sudah munculnya hak atau klaim atas manfaat yang diterima oleh SKPD. Pengungkapan belanja dan beban. Pengungkapan belanja dan beban diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK. CALK berisi rincian lebih lanjut jenis belanja dan beban yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran dan laporan operasional. Penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya harus diungkapkan dalam CALK. Berikut kita beri contoh tentang Jurnal Standar Akuntansi Belanja dan Beban. Contoh, pengeluaran melalui mekanisme LS, semisal kita melakukan pembelian bahan bakar minyak dan servis kendaraan, maka jurnal finansialnya adalah persediaan bahan bakar minyak pada posisi debit, beban servis pada posisi debit, dan RKPPKD pada posisi kredit dikarenakan pembayarannya melalui mekanisme langsung. Demikian yang dapat kami sampaikan tentang akuntansi belanja dan beban. Jika Bapak, Ibu, serta rekan-rekan berminat untuk mempelajari lebih lanjut materi ini atau materi-materi lain tentang pengelolaan keuangan, silakan berkunjung ke UPT LPKD Provinsi Jawa Timur. Akhirul kalam, saya Dwi Indah Apriani undur diri. Selamat berjumpa kembali pada sesi-sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.